Dapat 100 juta pertama di Shopee setelah kerjasama dengan Mea. Maksudnya gimana? Jadi gini, ada satu klien yang kita kerjain ketika dia masuk bisa dibilang dari nol. Nih lu lihat ya, ini bisnis mulainya dari nol banget gitu kan. Pas lagi masuk ke kita, bahkan sebenarnya kalau dilihat tuh dari tokonya ya, dia tuh tokonya itu udah umurnya 11 bulan. Jadi kalau misalnya kita ngomong bulan Mei, sekarang bulan Mei nih, ketika gua tag konten ini ya, bulan Mei lagi gua tag ya udah bulan Mei potong 11 berapa ya? Bulan Juni ya? Nah, Juni lah, sekitar Juni-Juli gitulah. Gitu, kebayang nggak? Nah, udah Juni-Juli, nah dia mulai masuk ke kita di bulan Julian. Mungkin di sekitar bulan Juli, masuk ketika awal kita ngecek. Nah, terus terakhir nih, bareng sama kita, ternyata di bulan Maret dia udah tembus 119 juta penjualannya. Jadi bisa dibilang 100 juta pertama nih. Nah, terus gimana nih cara ngebangunnya? Karena gue tahu banyak di antara kalian pasti banyak yang ngalamin kan, bikin toko di Shopee. Jangan kan 100 juta pertama, 10 juta aja seret banget, bener nggak? Ayo ngaku. Apalagi kalau lu jual produk yang kayak dia. Baju produknya apa? Baju cewek. Yang kayaknya ya semua orang juga jual nggak sih? Bener ya, semua orang juga jual ya. Terus apa yang kita lakuin? Nah, fair ngomong, ketika kita lakuin ya pasti dicek dulu dong kayak pasarnya seperti apa, ininya seperti apa, digali USP. Nah, ini nih kadang yang banyak banget toko online itu nggak ada. Ya, jujur aja kan kalau ditanya, coba gue sering banget dapat klien ketika datang ke sini, mau datang ke tempat gue atau nanya di mana, terus kayak gue tanya, USP kalian apa? Hah, apa tuh USP? Oke, UVP apa tuh? Unique selling point, apa tuh? Unique value proposition, apa tuh? Gitu kan, gue tahu semua jawabannya apa tuh. Alias kalau ditanya, jadi produk lo bagusnya apa? Jawabannya, ya pokoknya bagus. Atau ya nggak ada sih, gue cuma bisa bikin itu doang. Ya iyalah, kalau lu cuma bisa bikin itu doang, terus gue gimana cara meyakinkan orang lain gitu kan. Nah, ini kita gali si produk ini, terus ya beberapa inilah yang diambil, jadi beberapa unik-uniknya itu dibikin jadi banner-banner seperti ini. Nah, banner-banner seperti ini kadang kayak orang tuh males bikin kan. Tapi, nah masalahnya adalah ketika lu males bikin ya lu nggak tahu uniknya apa. Nah, jadi produk-produknya kayak gini. Ini kita bikin beberapa banner kayak dia bisa nyediain berbagai macam outfit harian, karena baju cewek outfit yang cantik, nyaman, dan trendy gitu kan. Ini sebenarnya kita coba gali apa yang bisa dibuat gitu kan. Terus kayak di produknya juga nih, kelebihannya adalah nyaman dipakai gitu kan. Ya sebenarnya kalau di fair ngomong kayak generik ya, tapi sebenarnya nggak generik amat, karena kalau dilihat ya secara desain warna segala macam disesuaikan dengan ya marketnya cewek ya, apa yang mau dibikin. Makanya dominan warnanya keping-pingan buat brandingnya. Itu buat apa? Ya biar orang lebih ngeh gitu loh, biar orang lebih gampang masuk gitu. Terus setelah itu apa lagi yang dibikin? Itu kan tadi kita cuma ngomong salah satu UVP yang kita bisa angkat gitu kan. Nah, kalau misalnya udah bisa diangkat, apalagi bisa dibikin ya kita tampilin dong produk-produk dia tuh bagusnya apa. Gitu ya. Contoh kayak di SKU ya, di SKU-nya itu, nah ini kita lihat nih beberapa produknya nih. Nah, ini nih kalau dilihat, ini tuh sebenarnya banyak banget judulnya, kayak kenapa panjang-panjang? Ini dari produk-produk ramenya. Kenapa judulnya panjang-panjang? Karena produk brandingnya kan belum dikenal. Jadi kita menjual sebagai generiknya dulu. Generiknya apa? Oh, celana kulot gitu. Kenapa nggak pakai, kan ada yang bikin pakai nama brandingnya gitu ya. Nama brandingnya nggak ada yang kenal guys. Lu lihat dulu dong. Jadi secara generik yang kira-kira orang lihat apa, yang kira-kira orang cari apa, produknya apa, ya itulah yang dimasukin ke dalam judul. Dan terbukti ya ini adalah penjualannya lumayan. Bisa dapat penjualan nih dari sini, dari produk-produk yang kayak tadi ini gitu kan. Nah terus tapi nggak pakai branding, pakai juga brandingnya paling belakang. Nah kenapa paling belakang? Ya karena belum dicari, tapi nantinya ketika dicari tetap muncul. Itu adalah tujuannya. Terus kenapa gue tutupin? Ya karena kan nggak mungkin gue buka semuanya, bener nggak? Bener kan? Gitu. Nah terus ini dari produknya, jadi tadi UVP-nya tadi seperti itu, udah gitu produk-produknya itu ya kita lihat dari generiknya, nanti bertahap ke depannya kita bakal kerjain supaya nama brandingnya bisa muncul dan orang mencari nggak cuma di yang generik aja, tapi yang mereka mencari produk langsung itu juga bisa beli. Karena kalau udah seperti itu bakal lebih kuat lagi gitu. Nah terus apalagi nih yang bisa dikerjain gitu ya. Nah kadang yang hal simpel yang kadang orang juga nggak ngeh adalah ketika lo bikin deskripsi. Nah deskripsinya itu apa? Kadang udah jelas belum keunggulannya apa, terus udah gitu ukurannya seperti apa, varian warnanya seperti apa, terus deskripsinya galak apa enggak gitu kan. Kenapa gue sering ngomong galak apa enggak? Karena gue aja kalau mau beli barang sering sebel kalau misalnya kayak ngeliat tuh gimana ya, orang tuh kayak gue mau beli tapi kayak gue dimarahin gitu sama yang jualnya, kan sebel ya, bener nggak?
Nah, maka dari itu deskripsi juga cukup penting gitu ya. Jadi ini contoh deskripsinya nih. Kalian bisa lihat di sini. Nah, deskripsinya sebenarnya bisa dibilang ya produknya apa, bahannya apa, keunggulannya apa, detailnya apa, varian warnanya apa, nanti ditambahin lagi beberapa info-info lainnya yang bikin ya memang info yang dicari sama si pembeli gitu kan. Nah, setelah itu gimana gitu kan. Nah, setelah itu ya kita juga perlu lihat dong feedback dari pembelinya apa gitu kan. Nih contoh nih beberapa feedback dari pembelinya ya. Nah, kalian bisa lihat nih feedback dari pembeli. Ada yang bilang bahannya melar, dingin, pas di badan, ada slit atau belahan di bagian bawah, bagian kerahnya turtleneck, mantep pokoknya. Berarti kan pembelinya puas. Yang kedua juga puas. Jadi secara rata-rata pembelinya itu puas dengan produknya. Nah, kenapa ini penting? Karena lo bayangin, di marketing kan sebagus apapun, kalau misalnya produknya jelek, itu bakal bikin ya orang nggak mau beli lagi. Tapi kalau kayak gini, dia bakal gampang buat dapat ratusan juta berikutnya. Nah, terus apalagi yang kita lakuin sehingga produk ini bisa kejual? Karena gini, bedanya lagi adalah banyak seller ketika kita kerja sama itu banyak seller tuh kalau misalnya produk udah diangkat mulai naik nih. Nah, banyak seller tuh, oh jangan ini terus yang dipromosiin, yang lain aja. Ini saya punya dead stock, jadi yang lain, yang ini mah udah cukup lah, dibiarin aja karena udah rame. Nah, itu yang bikin penjualan itu mentok, jadi segitu-segitu aja. Karena pengennya ya produk yang kebagi rata, dan fair ngomong, ngebagi rata itu susah. Jadi ya memang harus nggak bisa rata gitu. Nah, sedangkan si toko ini gitu ya, si toko ini enaknya adalah cukup kooperatif. Jadi ketika misalnya kita bilang nih Pak, produk yang ini tuh oke. Gimana kalau misalnya lebih kencengin yang ini gitu kan. Nah, dia bisa mau ngasih promosi atau diskon ke produk-produk unggulan. Jadinya ngejar kuantitinya lebih gampang. Nah, bahkan kalau kalian lihat nih, nah ini nih ya. Begitu masuk di tokonya, itu tuh cukup banyak voucher yang memang disediain. Nah, vouchernya juga tadi hal simple tapi dalam. Kenapa dalam? Karena ya kadang ini udah kepotong nih di Shopee, udah kepotong segini. Kenapa sih gua harus ngasih voucher lagi? Kenapa sih harus begini? Kenapa sih harus begitu? Nah, ketika lo hitungan ya fair ngomong, dia lebih susah buat lakunya. Gitu. Nah, barulah setelah itu iklannya main. Nah, iklannya gimana? Iklannya sendiri ya biasanya sih kalau yang kita ngalamin ya, kalau misalnya sellernya kooperatif gitu ya, itu sebenarnya ngangkatnya nggak susah. Nih lihat, waktu awal sebelum dia masuk sama kita nih, nah jadi di screenshot, nah ini hampir nggak pernah iklan, memang hampir nggak pernah iklan, emang nol aja gitu, nggak pernah diiklanin. Nah sekarang saat ini kondisinya itu ada di penjualan dari iklannya itu 60 jutaan. Kalau dari ngomong 100 juta ya setengahnya memang fair ngomong dari iklan. Jadi kebantu dari iklan, kebantu dari organik dengan biaya yang bisa dibilang ya 8 jutaan. Mahal nggak? Nggak tahu. Coba menurut kalian kalau 8 juta dapat iklan 60 juta atau 120 juta, mahal atau murah?